Siapa penguasa bumi yang sebenarnya? Manusia sering merasa dirinya penguasa bumi, punya peradaban, teknologi, bisa menulis buku, bahkan pergi ke luar angkasa. Tapi gurita cuma tertawa sinis. Semua itu nggak perlu, kata gurita. Gue cukup punya 8 tangan buat beresin semuanya. Otak manusia terpusat di kepala. Otak gurita tersebar di 8 tangannya. Setiap tangan bisa berpikir sendiri. Ini namanya kecerdasan terdistribusi. Bisa dibilang manusia itu prosesor single core, lalu gurita prosesornya 8 core super canggih. Manusia butuh kunci buat buka pintu. Gurita pakai batu buat buka kerang. Manusia membangun rumah. Gurita membuat rumah dari cangkang. Manusia punya mata-mata. Gurita, dia sendiri bisa nyamar jadi apapun. Manusia butuh HP untuk ngobrol. Gurita cukup semprot tinta, ganti warna kulit, langsung buka chatroom ala laut dalam. Nah, teman-teman, kelihatannya gurita menang telak ya. Tapi sayangnya kalah di satu hal sang gurita, karena umur gurita pendek sekali. Manusia bisa jatuh cinta berkali-kali dalam seumur hidupnya. Dan bagaimana dengan gurita? Alah, cuma sekali. Dan itu merupakan akhir hidupnya. Jadi, manusia bisa bertahan karena umur panjang dan kerjasama. Sedangkan gurita bertahan karena skill gila dan kemampuan tempur solo. Nah, kesimpulannya apa? Manusia penguasa peradaban, sedangkan gurita jenius penyendiri. Jadi gurita itu bukan cuma duduk manis di atas sushi menunggu untuk dimakan. Hidup mereka itu seru sekali sampai bisa jadi drama televisi. Hari ini kita bongkar 5 rahasia gurita yang membuat kita semua geleng-geleng kepala. Yang pertama, mereka tidak cuma punya satu otak. Banyak orang mengira gurita cuma punya satu otak. Itu salah besar. Faktanya mereka punya 9 otak. 1 di kepala, 8 lagi di masing-masing lengannya. Tangan kiri bilang, aku mau colong landak laut. Tangan kanan jawab, oke, aku bantuin. Tengah-tengah mengatakan, aku kesana dulu pegang batu. Koordinasi? Tidak ada. Kayaknya merupakan rapat Zoom yang kacau. Rahasia yang kedua apa? Mereka itu ratu cosplay bawah laut. Ya, dalam soal menyoal menyamar, gurita itu seperti gabungan Transformer dengan bunglon. Hari ini jadi karang, besok gurita berubah menjadi rumput laut, lusa pura-pura jadi ular laut. Bahkan tekstur kulit bisa berubah dari halus kinclong jadi keriput ekstrim. Apakah perlu skincare? Tentu saja tidak. Nah, bagaimana dengan rahasia mereka yang ketiga? Ya, mereka jago dendam. Bukan lebay, tapi beneran. Di akuarium ada gurita yang tidak suka dengan salah satu penjaga, maka setiap kali orang itu lewat, disemprot air. Gara-gara kamu kasih aku udang beku, aku dendam sampai mati, begitu kata gurita dalam hatinya. Bagi gurita, dendam adalah seni yang elegan.
Rahasia yang keempat, mereka bisa pakai alat. Wow, emang benar. Manusia punya wajan, gurita punya kelapa. Mereka mengambil batok kelapa sebagai tameng, batu untuk membuka tiram, lalu sisa kulit kerang dipakai untuk membuat rumah dari gurita. Jadi, ini bukan sekadar bertahan hidup, ini adalah gaya hidup minimalis sang gurita. Manusia kalah dong. Dan yang kelima, gurita jago nyontek dan belajar diam-diam. Ya, pernah ada eksperimen, seekor gurita yang masih kecil melihat gurita senior membuka kotak kaca untuk mengambil makanan. Padahal caranya sangat rumit sekali. Ternyata cuma melihat satu kali saja, sang gurita kecil langsung bisa menirunya, juga ikut-ikutan mengambil makanan dari kotak kaca. Jadi, ia cepat sekali menirukan gerakan dari seniornya. Ini sebenarnya bukan nyontek ya, ini adalah warisan intelektual bawah laut. Jadi teman-teman, gurita itu bukan sekadar lauk di atas meja, mereka adalah mata-mata laut, ratu cosplay, raja dendam, master DIY, dan juga jenius contekan. Lama-lama, gelar penguasa bumi bisa pindah ke mereka nih.